Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai dinasti politik dengan studi kasus Yassin Limpo. Dan nama anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Lisa Asma, Nila Kristi, Desta Fitria, Nanda Safira, Luciana Adventia, dan Dian Marani. Langsung saja kita ke topik pembahasan, yaitu dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaannya yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Praktek dinasti politik ini biasanya merujuk pada salah satu anggota keluarga bergabung dengan partai lain untuk memperebutkan posisi politik seperti bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun. Dampak negatif dinasti politik yang pertama menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai, sehingga tidak ada target kecuali kekuasaan. Yang kedua, tidak adanya kesempatan masyarakat yang handal dan berkualitas dikarenakan sirkulasi kekuasaannya hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata. Yang ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi. Politik dinasti dapat memuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang mempunyai kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita negara menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugasnya. Keluarga Yassin Limpo sendiri dikenal berjaya sejak tahun 1945. Ketika itu, Kolonel Muhammad Yassin Limpo atau Ayah Sahrul menjadi salah satu bagian dari Angkatan 45 dan pendiri Partai Golkar di Sulawesi Selatan, membuatnya menjadi tokoh paling dihormati di Goa. Selain itu, Muhammad Yassin Limpo menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa serta beberapa daerah lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh Syahrul Yassin Limpo yang menjabat 2 periode sebagai Bupati Goa pada tahun 1994 sampai 2002. Dilanjutkan oleh Ihsan Yassin Limpo yang juga menjabat sebagai Bupati 2 periode pada tahun 2005 sampai 2015. Waktu yang dibangun keluarga Yassin Limpo untuk menancapkan taringnya di Sulawesi Selatan relatif lama, dan hal ini berhasil menjadi modal sosial keluarga Yassin Limpo untuk melalang buana di pilkada-pilkada selanjutnya. Bahkan, Adnan sendiri mengakui bahwa basis massa yang ia miliki saat ini tidak terlepas dari pengaruh ayahnya, yakni Ihsan Yassin Limpo, yang sebelumnya telah menjabat sebagai Bupati Goa selama 2 periode. Sebanyak 8.629 PNS memilih Adnan karena pengaruh jejaring birokrasi dari ayahnya, yakni Ihsan Yassin Limpo. Jika dilihat dari modal ekonomi yang dimiliki calon Adnan, memiliki kekayaan yang lebih sedikit daripada Tenri yang juga berasal dari keluarga Yassin Limpo yang berkontestasi bersama pada Pilkada 2015. Namun, jika kekayaan Adnan diakumulasikan bersama wakilnya yang bernama Abdul Rauf Malagani, maka totalnya sebanyak 16 miliar sekian. Sedangkan Tenri, jika kekayaannya diakumulasikan dengan wakilnya Hairil Muin, hanya sebanyak 7 miliar sekian. Selain itu, Adnan mendapat dana sumbangan kampanye terbanyak daripada calon lainnya, yakni 483 juta sekian. Modal ekonomi dari pasangan Adnan Abdul inilah yang dinilai mampu menggerakkan masyarakat agar memilihnya, dengan kata lain terjadi money politik. Dan berikut ini adalah anggota-anggota keluarga dari Yassin Limpo yang menjabat di tatanan pemerintahan. Pertama, Syahrul Yassin Limpo pernah menjabat menjadi Bupati Goa tahun 1994 sampai dengan tahun 2002. Menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003 sampai 2008 dan
menjadi Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2008 sampai dengan 2018. Kedua, Iksan Yassin Limpo menjadi DPRD Sulawesi Selatan tahun 1999 sampai 2004 dan Bupati Goa tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Siti Nurhayati Yassin Limpo menjadi DPRD Sulawesi Selatan tahun 1987 sampai dengan 1999 dan anggota DPRD RI tahun 2014 sampai 2019. Keempat yaitu Tenri Ole Yassin Limpo menjadi DPRD Sulawesi Selatan tahun 2009 sampai 2014, sebelumnya menjadi DPRD Goa tahun 2004 sampai 2009 dan terakhir menjadi anggota DPR RI tahun 2014 sampai dengan 2019. Kelima, Haris Yassin Limpo menjadi anggota DPRD Makassar tahun 2004 sampai dengan 2014. Keenam, Irman Yassin Limpo menjadi calon wali kota Makassar tahun 2013. Selanjutnya yaitu Indira Cunda Syahrul menjadi anggota DPR RI pada tahun 2009-2019. Kedelapan, Adnan Purita Iksan menjadi DPRD Sulawesi Selatan tahun 2009-2019 dan menjadi Bupati Goa tahun 2016 sampai 2021. Selanjutnya Andi Ishak, DPRD Goa tahun 2014 sampai dengan 2019. Andi Pahlevi, anggota DPRD Makassar tahun 2014-2019. Akbar Danu Indarta menjadi DPRD Goa 2014-2019. Fenomena dinasti politik di Sulawesi Selatan dilatar belakangi oleh warisan elit struktural maupun fungsional, khususnya sosialisasi politik di dalam keluarga. Dalam keluarga Yassin Limpo, diskusi atau pembicaraan tentang politik dilakukan secara terus-menerus, sehingga menumbuhkan minat pada politik sejak dini di kalangan keluarga besarnya. Sosialisasi politik keluarga Yassin Limpo yang dilakukan secara rutin menumbuhkan motivasi anggota keluarga untuk berperan aktif dalam politik. Basis dukungan politik di Sulawesi Selatan biasanya terkait dengan aspek etnis dari kandidat itu. Seperti kandidat dari etnis Bugis berbasis daerah dengan mayoritas etnis Bugis. Basis dukungan tersebut tentunya dilatar belakangi oleh legitimasi keluarga Yassin Limpo kepada masyarakat untuk mendukung setiap anggota keluarga mereka dalam kontestasi politik. Legitimasi tersebut diwujudkan dalam bentuk modalitas yang dimiliki maupun modal warisan politik sejak generasi pertama terciptanya dinasti politik itu. Nah, di sini ada 4 modal yang menjadi pegangan keluarga Yassin Limpo untuk turun dalam tataran pemerintahan. Nah, yang pertama ada modal ekonomi. Modal ekonomi adalah modal yang paling mudah dimiliki untuk dikonversi menjadi uang dan dilembagakan menjadi hak milik. Modal ekonomi dapat berupa kekayaan, uang, ataupun properti. Dalam fenomena dinasti politik, Yassin Limpo memiliki keunggulan dalam segi harta kekayaan pribadi dan dana sumbangan kampanye yang tinggi. Lantas, modal ekonomi ini menjadi salah satu tolak ukur yang paling penting dalam memenangkan sebuah kompetisi politik. Lalu yang kedua ada modal sosial. Modal sosial keluarga Yassin Limpo berawal dari pembangunan basis massa dan warisan jaringan birokrasi. Jaringan birokrasi yang dibangun oleh keluarga Yassin Limpo menjadikan relasi setiap anggota keluarga yang mencalonkan diri memiliki basis massa yang cukup banyak, sehingga membantu kelancaran proses pencalonan maupun mobilisasi dukungan melalui birokrasi hingga ke tingkat desa. Salah satu instrumen yang dipergunakan dalam menciptakan kepatuhan birokrasi adalah dengan membangun kekuatan pegawai negeri sipil dengan konsekuensi dimutasi atau dicopot dari jabatannya melalui keputusan atau kebijakan kepala daerah. Karena kita ketahui jumlah PNS di Kabupaten Goa ini mencapai 8.628 orang, sehingga dapat memaksimalkan pengumpulan basis massa.
Di sisi lain, dilakukannya kampanye terbuka untuk mengikat kepercayaan masyarakat secara langsung, karena kuatnya faktor karisma yang dimiliki oleh keluarga Yassin Limpo dinilai mengikat kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, keluarga Yassin Limpo memperkuat relasi dan jaringan yang diklasifikasikan dalam modal sosial politik. Modal kultural. Modal kultural dapat berupa pengetahuan, kualifikasi pendidikan, gelar akademik, dan bahasa. Di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa, kultur kekeluargaan merupakan faktor determinan dalam kontestasi politik, baik pilkada maupun pileg. Selanjutnya yaitu modal politik. Modal politik keluarga Yassin Limpo terdiri dari pengalaman sebagian keluarga ketika menjabat sebagai anggota legislatif untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat hingga elit politik. Pengalaman serta aktivitas sebagai anggota legislatif merupakan sebuah modal politik yang digunakan untuk memaksimalkan peluang diskusi pemerintahan dalam berbagai jabatan lainnya. Limpo merupakan sebuah bentuk tindakan politik atau pengembalian untuk investasi modal politik yang nantinya dapat diaktualisasikan dan diperluas ke dalam bentuk kekuasaan. Selain itu, visi dan misi yang ditawarkan berkelanjutan dari kebijakan pemimpin sebelumnya yang memperoleh tingkat kepuasan masyarakat paling tinggi, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan. Histori masa lalu keluarga Yassin Limpo menduduki kepala daerah dengan rentang waktu yang cukup lama membuat keluarga Yassin Limpo telah menanamkan banyak modal sosial kepada masyarakat. Sehingga dalam setiap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Goa selalu dimenangkan oleh keluarga Yassin Limpo. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan video materi kali ini. Semoga kita bertemu dengan video-video materi yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.